Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khairunisa dengan NIM 2514070011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peserta didik. Saya mengambil materi dari halaman 133 sampai 139. Pengertian peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik dan psikis. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bahwasanya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan lainnya. Di dalam buku ini Syamsul Nizar mendeskripsikan kriteria tentang peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Lalu yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana dia berada. Lalu yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani. Unsur jasmaninya memiliki daya fisik, dan untuk unsur rohani memiliki daya akal, hati, nurani, dan nafsu. Yang kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di antara aspek yang harus dipahami oleh pendidik adalah yang pertama, kebutuhannya, dimensi-dimensinya, lalu intelijensinya, serta kepribadiannya. Kebutuhan peserta didik yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan istirahat. Hal ini menuntut para peserta didik harus memenuhinya. Yang kedua itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat, lingkungannya, serta diterima oleh teman-temannya secara wajar. Lalu yang ketiga ada kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Dan itu tuh sangat berarti bagi peserta didik. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Banyak orang tua yang sangat memperhatikan dan membatasi sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan dari remaja. Hal ini membuat remaja merasa tidak dihargai dan tidak dipercayai oleh orang tua mereka, sehingga muncul sikap menolak dan juga sikap memberontak. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan hidup mandiri dapat membuat peserta didik menjadi giat untuk mengejar prestasinya. Lalu yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, guru, dan orang lain, sehingga anak tersebut mengalami putus asa dalam hidup. Dan dalam agama pun, cinta kasih sayang yang paling tinggi diharapkan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Lalu, yang kedelapan ada kebutuhan untuk beragama. Agama ini dibutuhkan manusia karena manusia memerlukan orientasi dan objek pengabdian dalam hidupnya. Tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan agama, baik manusia primitif maupun manusia modern. Nah, kita masuk kepada dimensi-dimensi peserta didik. Secara fisik, ada persamaan manusia dengan binatang. Namun, secara rohani, manusia mempunyai potensi seperti dapat berpikir dan menggunakan akal. Dan ada pun beberapa bentuk pendidikan untuk mengembangkan dimensi. Yang pertama itu dimensi fisik atau jasmani. Pada dimensi ini, proses penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan binatang dan tumbuhan. Namun, yang membedakannya itu manusia tersebut merupakan makhluk biotik yang unsur-unsur pembentukannya, materialnya bersifat profesional. Mendidik jasmani dalam Islam itu mempunyai dua tujuan, yaitu membina
peserta didik sehingga mencapai pertumbuhan secara sempurna. Dan yang kedua itu mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia yang berlandaskan dengan fisik. Lalu yang kedua masuk ke dimensi akal. Nah, fungsi akal manusia ini terbagi atas 6. Yaitu yang pertama, akal adalah penahan nafsu. Nah, dengan akal yang dimiliki manusia ini, manusia dapat mengerti apa yang tidak dikehendaki oleh amanat yang dibebankan kepadanya sebagai kewajiban dan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu, akal adalah pengertian dan pemikiran yang dapat berubah-ubah dalam menghadapi sesuatu, baik yang tampak secara jelas maupun yang tidak jelas. Dan yang ketiga, akal adalah petunjuk yang dapat membedakan hidayah dan kesesatan. Lalu yang keempat, akal adalah kesadaran batin dan pengaturan. Lalu yang kelima, akal adalah pandangan batin yang berdaya tembus melebihi dari penglihatan mata. Lalu, akal adalah daya ingat yang mengambil dari yang telah lampau untuk masa yang akan dihadapi. Dalam dunia pendidikan, fungsi intelektual atau kemampuan akal anak didik dikenal dengan istilah kognitif. Nah, istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Lalu kita masuk yang ketiga, dimensi keberagaman. Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama. Jiwa yang mengakui adanya zat yang maha pencipta dan maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak di dalam roh, manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu yang keempat, dimensi akhlak. Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah. Karena iman dan ibadah manusia tidak sempurna, kecuali kalau dari situ muncul akhlak yang mulia. Adapun ciri dari akhlak Islam, yaitu bersifat menyeluruh atau universal. Lalu keseimbangan antara ajaran dengan fitrah manusia, sederhana dan tidak berlebih-lebihan, dan realistis sesuai kemampuan dari manusia. Mengikat kepercayaan dengan amal, perkataan, dan perbuatan. Tetap dalam dasar-dasar prinsip akhlak umum. Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan dari utama pendidikan Islam. Yang kelima adalah dimensi rohani atau kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan, sehingga manusia dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Dalam firman Allah yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduk dan sujudlah kamu kepadanya. Itu tuh terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Lalu kita masuk kepada dimensi seni atau keindahan. Seni adalah bagian dari hidup manusia. Allah telah menganugerahkan kepada manusia sebagai potensi rohani maupun indrawi, yaitu secara mata, telinga, dan sebagainya, yang langsung oleh Allah lewat tuntunannya, yaitu Al-Quran. Nilai keindahan Al-Quran yang maha mulia menunjukkan kehadiran ilahi dalam objek pengetahuan manusia. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, dimensi sosial. Dalam Islam, tanggung jawab tidak terbatas pada perorangan, tapi juga sosial sekaligus. Tanggung jawab perorangan pada pribadi merupakan asas, tapi ia tidak mengabaikan tanggung jawab sosial yang merupakan dasar dari pembentukan masyarakat. Ikatan kemasyarakatan yang kuat mendorong setiap orang untuk berbuat menolong sesamanya. Dan apabila ditimpa musibah dan kemalangan, perbuatan demikianlah yang merupakan percerminan dari keimanan seseorang, yang itu tuh tercermin dalam ungkapan Nabi melalui sabdanya. Baik, itulah pembacaan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.